kalian, apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama, tetapi dituliskan dalam bilangan yang berbeda. Untuk lebih memahami pecahan senilai, mari kita perhatikan cerita berikut. Di sini ada dua orang anak, yaitu Dita dan Wahyu. Dita dan Wahyu memiliki sebuah pizza. Kemudian, ini adalah pizza Dita dan ini adalah pizza Wahyu. Nah, pizza Dita ini akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, jadi pizza Dita itu dipotong menjadi beberapa bagian anak-anak. Betul sekali, menjadi dua bagian, yaitu 1 dan 2. Berikutnya, pizza Wahyu akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, pizza Wahyu sudah dipotong anak-anak, yaitu menjadi berapa bagian? Betul sekali, yaitu menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, pizza yang dimiliki oleh Dita dan Wahyu ini akan dimakan bersama-sama. Dita memakan satu bagian dari potongan pizza tersebut, sehingga Dita memakan 1/2 bagian dari pizza tersebut. Sedangkan pizza Wahyu dimakan 2 bagian anak-anak. Maka Wahyu memakan 2/4 bagian dari pizzanya. Untuk pizza yang dimakan oleh Dita sebanyak 1/2 bagian itu kita dapatkan dari 1 ini berasal dari 1 potongan pizza ini. Kemudian 2 itu adalah jumlah keseluruhan bagian pizza yang setelah dipotong. Kemudian untuk bagian pizza yang dimakan oleh Wahyu, nah ada 2, yaitu berasal dari 2 bagian yang dimakan. Kemudian 4 itu adalah jumlah keseluruhan pizza setelah dipotong anak-anak. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ternyata apabila kita bandingkan antara pizza yang dimakan oleh Dita dan juga pizza yang dimakan oleh Wahyu ini memiliki ukuran yang sama anak-anak. Meskipun jumlah pizza yang dimakan oleh Dita itu, jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan adalah 1/2, sedangkan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu bila kita tulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 2/4. Nah, ini adalah bentuk pecahan yang berbeda anak-anak. Namun jika kita bandingkan, potongan pizza yang dimakan oleh Dita dan potongan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu memiliki ukuran yang sama. Nah, pecahan 1/2 dan 2/4 ini merupakan pecahan senilai anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menentukan pecahan senilai. Ada 2 cara untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan penjelasan berikut ini. Pertama, cara menentukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Contohkan di sini ada pecahan 4/8. Oke, jadi kita akan menentukan pecahan senilai dari 4/8 ini dengan cara membagi pembilang dan penyebut menggunakan nilai yang sama. Jadi syaratnya itu adalah membagi bilangan pecahan ini menggunakan bilangan yang sama. Oke, caranya seperti apa? Nah, di sini sudah ada pecahan 4/8. Nah, pecahan 4/8 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan juga penyebut menggunakan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang kita gunakan untuk membagi di sini adalah 4 anak-anak. Apabila pembilang dibagi 4, maka penyebut juga kita bagi menjadi 4. Sehingga pecahan senilainya yaitu 4 dibagi 4 itu adalah 1, kemudian 8 dibagi 4 adalah betul sekali yaitu 2. Sehingga pecahan senilai dari 4/8 adalah 1/2. Betul sekali anak-anak. Nah, jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk lebih memahami, kita coba contoh soal satu lagi anak-anak. Di sini pecahan 3/9.
Nah, 3/9 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi. Nah, kita tulis 3/9. Kita bisa ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membaginya, anak-anak. Nah, kita bagi dengan menggunakan angka 3. Apabila pembilang dibagi angka 3, maka penyebutnya kita bagi 3 juga, anak-anak. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita bagi 3 bagi 3 berapa? 1, betul sekali. Kemudian 9 dibagi 3 yaitu? Iya, tepat, yaitu 3. Sehingga pecahan 3/9 ini senilai dengan pecahan 1/3. Jadi seperti itu, anak-anak. Oke, jadi ini adalah pecahan senilai yang ditentukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, ini adalah cara yang pertama, anak-anak. Kemudian, cara yang kedua yaitu menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, bagaimana caranya? Di sini pecahan 3/4. Nah, pecahan 3/4 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan angka yang sama. Jadi seperti apa caranya? Kalian perhatikan. Di sini sudah ada pecahan 3/4. Nah, kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Mengalihkan berapa? Kita bisa gunakan angka 3 sebagai pengalihnya. Apabila pembilang kita kali 3, maka penyebut juga harus kita kali 3, anak-anak. Sehingga pecahannya itu adalah 3 dikali 3 berapa? Betul sekali, yaitu 9/4 dikali 3 berapa? Iya, 12. Nah, sehingga pecahan 3/4 ini senilai dengan pecahan 9/12. Nah, gimana? Gampang kan? Nah, kalau kalian sudah sering berlatih, maka lama-lama kalian akan terbiasa. Satu contoh soal lagi. Pecahan 2/3. Nah, pecahan 2/3 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkannya. Nah, caranya seperti ini. Kita tulis pecahan 2/3. Kemudian kita kalikan pecahan ini, baik itu pembilang dan juga penyebut menggunakan angka yang sama. Nah, misalnya kita gunakan angka 2 sebagai pengalihnya. Kemudian penyebut juga harus kita kali 2. Maka 2 dikali 2 yaitu 4/3 dikali 2 adalah betul sekali 6, anak-anak. Sehingga pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan 4/6. Nah, gampang kan? Jadi pecahan ini kita hasilkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut menggunakan angka yang sama, anak-anak. Semoga sampai di sini paham ya. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana memahami materi ini, nah soal-soal ini bisa kalian coba dan kalian kerjakan. Oke, adapun soal-soalnya yaitu yang pertama ada 1/3, kemudian ada 4/5, ada 2/7, 8/16, 3/9, dan 9/27.